Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen saya mensampaikan dengan akhir 2027 khususkan terkait review jurnal sebagaimana untuk infant and young child feeding practice atau IYCF, indicator energy density and nutrient density. Sebelumnya izin saya menyampaikan salam hormat untuk Bu Rian Diana selaku dosen pengampu mata kuliah survei kondisi pangan dan Bu Triska Susila Nindya selaku dosen pengajar dalam survei kondisi pangan. Oke, jadi identitas jurnal yang saya ambil untuk metode IYCF sendiri yaitu berjudul Association Between Infant and Maternal Characteristic Measured at Child Age 5 months and maternal feeding styles and practice up to child 2 years. Sebagaimana penulisnya oleh Christine Haley et al. Tahun publikasi 2022. Tujuannya itu untuk menganalisis hubungan antara karakteristik ibu dan bayi pada usia 5 bulan dengan gaya serta praktik pemberian makan ibu hingga anak berusia 2 tahun. Untuk latar belakang sendiri, sebagaimana IWSF atau Infant and Young Child Feeding adalah pendekatan penting untuk menilai pola pemberian makan bayi dan anak usia dini pada masa 1000 hari pertama kehidupan, sebagaimana FAO tahun 2018. Yang kedua, menilai pemberian ASI eksklusif, MPASI, frekuensi dan keragaman makanan untuk memastikan tercukup energi dan zat gizi, sebagaimana Marfuat dan Kurniawati tahun 2022 dan Gibson tahun 2005. Ini menggunakan metode wawancara 24-hour food recall yang digunakan untuk menggali makanan secara mendalam, dan keberhasilan penelitian ini bergantung pada ketepatan responden, kemampuan numerator dan protein. Tujuannya tidak lain untuk mengidentifikasi pengaruh maternal seperti sesuai usia, pendidikan, IMC perkehamilan, dan status menyusui terhadap gaya pemberian makan seperti restriction, pressure to eat, and monitoring. Itu menilai bagaimana temperamen dan karakteristik bayi pengaruhi perilaku makan dan respon ibu terhadap anak, dan mengevaluasi terhadap gaya pemberian makan secara longitudinal pada 3 titik waktu yang berbeda sebagaimana 5 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Lihat produknya sebagaimana prinsipnya, yaitu menggunakan pendekatan longitudinal atau observasi jangka panjang tanpa intervensi, menggunakan instrumen psikometrik standar seperti GFQ, GFPQ, dan PFSQ. Berdasarkan pada prinsip responsive feeding and behavioral nutrition, sebagaimana menilai aspek biologis, emosional, dan sosial dalam pola makan anak. Fokusnya itu menggunakan kerangka IWCF yang melihat praktik makan sebagai interaksi sosial dan emosional antara ibu dan anak, bukan sekedar perilaku nutrisinya saja. Konsepnya itu mengkaji perubahan perilaku makan anak secara longitudinal dari umur 5 bulan hingga 24 bulan. Yaitu ini dapat menekankan hubungan antara responsivitas ibu, perilaku makan anak, dan faktor psikologi sosial keluarga. Sampelnya itu sebagaimana yang terlampir, ada 474 pasangan ibu dan anak dari MOBA cohort study. Kriterianya yaitu angka mulai dari umur 5 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Dominannya ibu berpendidikan tinggi, yaitu dominannya ibu berpendidikan tinggi dan status ekonomi menengah ke atas. Untuk perkembangan sendiri, yaitu IWSF ini dapat secara longitudinal dan perspektif dalam kohort skala besar melalui MOBA study, yaitu mengamati perubahan perilaku anak dan ibu pada 3 waktu yang berbeda, yaitu usia 5 bulan, 12 bulan, dan 4 bulan. Ini dapat mewakili fase penting sebagaimana ASI eksklusif, MPASI, dan pola makan keluarga. Karakteristik metode yaitu bersifat behavioral dan psikometrik, fokus pada sikap ibu dan praktik pemberian makan ibu. Self-administered online questionnaire di mana ibu mengisi sendiri tanpa numerator. Bebannya itu termasuk beban ringan yang sedang dan cocok untuk dalam penelitian kohort besar. Untuk repetisinya itu dilakukan selama 3 kali. Untuk repetisinya itu pengumpulan data dilakukan 3 kali, di mana yang saya jelaskan tadi ada 5 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan usia anaknya. Itu untuk memantau perubahan gaya pemberian makan dari waktu ke waktu, naik transisi dari ASI ke MPASI hingga pola makan keluarga. Ini untuk instrumen penelitian sendiri, yaitu untuk GFQ, yaitu untuk menilai gaya pemberian makan ibu, dimensinya yaitu restriction, pressure to eat, and monitoring. Fokusnya untuk keyakinan ibu terhadap pengaruh pola makan terhadap berat badan anak. GFPQ sendiri itu mengevaluasi strategi makan ibu secara luas, yaitu dimensinya emotional feeding, food and reward, encourage of balance and variety, modeling healthy eat, dimana menggambarkan strategi jangka panjang menggunakan perilaku makan sehat. Untuk PFSQ sendiri menilai gaya pengasuhan makan ibu, dimana ini maksudnya itu instrumental feeding, emotional feeding, and encourage to eat, control overeating, untuk mengukur perilaku pengasuhan secara emosional dan kontrol makan anak. Nah, ketiga instrumen ini saling melengkapi untuk pemberian gambaran komprehensif praktik IWCF oleh ibu. Teknisnya sendiri yaitu menggunakan skala Likert 1-5 dengan beban dan keunggulannya itu GFQ ini ringan, untuk GFPQ ini tergolong menengah, dan PFSQ ini tergolong bebannya itu tingkat menengah. Nah, untuk cara dan media pengisian ini prosesnya daring semua, dan ini termasuk efisien, validasi otomatis mencegah data hilang atau ganda. Untuk prosedur pengolahan dan penyajian data sesuai GFQ sendiri ada dengan Crobunch alpha regresi, linear, entah beratanya tuh kurang lebih standar deviasi dan koefisien regresinya. P-value GFPQ sendiri yaitu menggunakan GFA, yaitu confirmatory factor analysis atau regresi multivariat, dengan penyajiannya itu grafik dan praktik makan, matriks korelasi antar subskala. Untuk PFSQ sendiri yaitu sama, Crobunch alpha, regresi berganda, analisis longitudinal, yaitu tabel ilustratif, grafik perbandingan, dan plot radar profil gaya makan. Ini tujuan akhirnya itu untuk menilai konsistensi dan hubungan antara gaya pemberian makan ibu dengan praktik makan anak atau dinamika praktik IWCF selama 2 tahun pertama anak. Nah, untuk analisis resultnya itu sebagaimana anak usia 5 bulan, khususnya untuk maternal and infant feeding belief, di mana IMT dan temperamen bayi ini berhubungan signifikan dengan kehadiran ibu terhadap berat badan anak dan PV-nya kurang dari 0,05. Bayi dengan IMT tinggi dan temperamen sulit cenderung membuat ibu lebih khawatir dengan risiko overweight. Pola makan menyusui tidak signifikan kecuali no breastfeeding and cenderung dikaitkan dengan skor usia
skor using food to count tinggi. Artinya faktor emosional dan faktor fisik anak sejati ini mengenai daya makan ibu. Nah, untuk usia 12 bulan ini maternal infant feeding belief di mana dengan ibu rendah dan IMT bayi yang paling tinggi itu signifikan dengan kematian terhadap overweight dengan p-value kurang dari 0,05, di mana ibu dengan IMT tinggi dan lebih waspada terhadap pola makan anak dan terjadi perubahan persepsi ibu terhadap makan seiring dengan perkembangan anak. Untuk usia 24 bulan menggunakan metode PFSQ di mana feeding style-nya dipantau dan depresi atau ansietas ibu itu bermain dengan instrumen feeding di mana p-value-nya sama dengan 0,005 dan emotional feeding-nya dengan p-value-nya sama dengan 0,023. Untuk anak yang tidak menyusui dikaitkan dengan emotional feeding lebih tinggi, artinya dengan kondisi emosional ibu yang pola menyusui anak mempengaruhi channel ibu menggunakan makanan untuk kenyamanan emosional. Untuk nantinya itu usia 24 bulan juga bisa menggunakan CFQ di mana controlling feeding practice untuk tekanan makan atau pressure to eat lebih tinggi pada ibu dengan skor depresi atau ansietas tinggi. Untuk IMT bayi rendah juga berhubungan dengan tekanan makan tinggi, sebagaimana ibu dengan stres emosional lebih cenderung mengontrol asupan makan anak secara ketat. Tidak ditemukan hubungan signifikan dengan usia, pendidikan ataupun pola menyusu anak. Nah, ini untuk kelebihan yang kita dapatkan dari 3 instrumen di mana CFQ sendiri kelebihannya terstandar secara internasional, valid untuk kontrol makanan ibu dan mudah digunakan dalam survei besar. Kekurangan sendiri itu rentan social disability bias, tidak mencakup aspek makanan anak yang kompleks dan bergantung pada persepsi subjek ibu. Menurut CFP sendiri yaitu komprehensif, mencakup berbagai strategi pemberian makan yaitu modeling, balance, and encourage, dan dapat menggambarkan praktik jangka panjang atau longitudinal. Kita pesan yaitu potensial relatif lebih lama, memudahkan responden berpendidikan menengah ke atas atau well educated agar memahami konteks pertanyaan dengan mudah. Untuk PFSQ sendiri yaitu kelebihannya dapat mengevaluasi gaya emosional dan instrumental dalam pemberian makan sehingga cocok untuk studi longitudinal perilaku makan anak. Dengan kelemahan yaitu interpretasi item bisa bervariasi antar budaya, cenderung recall bias dan tidak nilai kuantitas secara objektif. Untuk potensi error sendiri yaitu ada self-report bias, di mana ibu cenderung menjawab secara sosial yang diharapkan yaitu sepantasnya seperti social disability. Untuk recall biasnya juga tergantung pada ingatan. Ada juga attrition bias, di mana kehilangan peserta selama tindak lanjut hingga usia 2 tahun karena longitudinal dan jaraknya juga panjang, jadi kemungkinan untuk kehilangan peserta dalam jangka waktu tersebut. Ada juga cultural interpretation bias, perbedaan pemahaman item karena faktor budaya, literasi, dan emosi pada saat mengisi, dan measurement error di mana kesalahan pada konstruk psikososial seperti emotional feeding dan restriction. Untuk cara meminimalisir errornya yaitu gunakan instrumen terstandar dan tervalidasi lingkar budaya sebagaimana CFQ, CFPQ, PFSQ dengan analisis statistik dengan Globans Alpha. Terapkan quality control digital pada sistem survei dari sebagaimana untuk validasi internal dan penilaian otomatis seperti misal bisa email seperti itu. Lakukan follow up aktif via email juga sebagai pengingat untuk meningkatkan attention bias dan nanti inovator atau peneliti dalam interpretasi psikologis dan gunakan ICC dan confirmatory factor analysis atau CFA untuk menguji reliabilitas dan validitas longitudinal. Ini untuk validasi dan reproduksibilitas di mana CFQ sendiri itu menunjukkan validasi konstruk yang kuat dengan reliabilitas internal tinggi sebagaimana Globans Alpha-nya 0,7 hingga 0,8 skala restriction dan monitoring. Pembuktiannya itu hasil analisis diketahui bahwa hasil CFQ konsisten antara waktu 5 sampai 12 bulan dan berkorelasi positif dengan IMT ibu dan persepsi kontrol makan bayi. Untuk CFQ sendiri itu validasi bayi dengan konsistensi antar dimensi seperti modeling dan balance variatinya juga alpanya sekitar 0,71 hingga untuk alpanya di rentang 0,71 hingga 0,83 dengan pembuktian itu dilakukan melalui uji korelasi antar subskala dan analisis multivariat yang menunjukkan keterkaitan signifikan antara strategi makan sehat dan karakteristik ibu dengan p-value kurang dari 0,05 dengan yang terakhir itu PFSQ yaitu menunjukkan reliabilitas internal yang baik sebagaimana alpanya 0,72 hingga 0,88 dan subskala emosional dan instrumental feeding, karena dengan uji longitudinal ini menunjukkan kestabilan skor antar periode selama 12 hingga 24 bulan serta hubungan signifikan antara emotional feeding dan usia ibu lebih muda dengan p-value 0,01. Faktor mempengaruhi yaitu yang pertama ada pemahaman responden, kondisi emosional dan perbedaan budaya, waktu pengisian misalnya pada fase transisi MPASI yaitu mempengaruhi konsistensi jawaban dan diperlukan pelatihan enumerator dan uji instrumen dan kalibrasi antar waktu biar lebih valid. Untuk yang terakhir itu validitas dapat ditingkatkan dengan repetisi, menggunakan biomarker dan regression calibration sebagaimana FAO tahun 2015 dan Gibson tahun 2005. Untuk hubungan dengan outcome penelitian yaitu gaya pemberian makan responsif dan seimbang sebagaimana mendapatkan encourage dan modeling itu bisa memantau perilaku makan sehat dan berat badan stabil. Selain itu risiko perilaku makan maladaptif dan berat badan berlebihan sebagaimana dipengaruhi dengan faktor usia, pendidikan, IMT dan pola menyusu anak. Untuk ini berpengaruh pada signifikan terhadap pemberian makan anak. Terakhir ada feeding style ibu untuk fondasi perilaku makan anak sejak dini. Untuk sebelumnya itu pendekatan IWCF dengan CFQ, CFPQ dan PFSC sendiri efektif untuk praktik pemberian makan dan perilaku gizi secara longitudinal. Selain itu relevan dengan studi cohort besar untuk karena memantau perubahan perilaku makan di fase kritis pertumbuhan anak. Dan terakhir keakuratan data dibangun oleh desain instrumen, pemahaman responden serta bias seperti social disability bias dan recall bias. Untuk caranya itu pelatihan enumerator, kalibrasi berkali dan uji psikometrik untuk menjaga validitas dan repetitas hasil. Ini referensi yang saya gunakan dalam review jurnal. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.